Episode 17, Trauma Luciana. Delano menghubungi Regan untuk membawa data hasil penemuan terbarunya. Setibanya di kantor, Delano sudah tidak sabar langsung menuju ruangan Regan asistennya. Delano membuka pintu. Di saat yang bersamaan, Regan seakan lemah setelah membaca keseluruhan informasi yang didapat dari narasumbernya. "Kenapa wajah kamu begitu?" tanya Delano heran. "Tidak ada, Tuan. Hanya saja saya tidak menyangka dunia ini sempit sekali." Regan memberikan berkas yang tadi sempat ia baca. Luciana Saraswati lahir di Semarang 25 Mei 1997. Kelahiran Luciana dan data pernikahan kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Jaka Haryanto, ibunya Paramita Dewanti. "Tunggu, ini Paramita Dewantinya Om Surya bukan sih? Wanita yang selama ini dicari almarhum Papa dan Om Surya?" tanya Delano gusar. "Sepertinya iya. Riwayat pekerjaan ibu karyawan swasta di Jakarta, setelah itu pindah ke Semarang dan diketahui baru menikah setelah anak yang ada dalam kandungannya lahir. Setelah usia 7 tahun mereka pindah dari Semarang ke Solo. Orang tua bercerai saat Lucy berusia 8 tahun. Luciana sempat terapi psikiater 3 bulan, alasan dirahasiakan pihak dokter sebelum perpisahan orang tuanya." "Jadi menurut kamu Lucy anak Om Suryo?" Regan mengangguk lemah. "Iya, aku yakin 90%. Itulah mengapa aku merasa tidak asing dengan wajah Lucy, bahkan pembawaannya. Ternyata setelah aku pulang ke rumah besar, aku melihat foto mama saat masih muda sama seperti wajah Lucy." Alis Delano bertaut mendengar jawaban Regan di awal. "Kenapa hanya 90%? tanya Delano penasaran. "Karena aku masih berharap 10% dia bukan anak Om Suryo." Delano semakin tidak mengerti arah pembicaraan Regan. "Kalau bicara itu yang jelas, jangan setengah-tengah." Ketus Delano, namun Regan bungkam, tak mungkin dia mengatakan jika dia sudah jatuh hati pada Luciana. "Lupakan, tadi aku sudah menghubungi Om Suryo, tapi Om Suryo ada di Solo." "Apa mungkin Om Suryo masih mencari ibu Luciana?" tanya Delano penasaran. "Tentu saja, selama ini ibu Luciana yang menjadi satu-satunya alasan Om Suryo untuk menolak semua wanita yang dijodohkan padanya," tutur Regan. Sedikit demi sedikit, semua tentang Luciana mulai diketahui oleh Delano. Tinggal selangkah lagi mencari tahu tentang trauma Lucy. Setelah itu Delano akan berusaha meraih hati Lucy. Delano berjalan meninggalkan ruangan Regan. Asistennya itu masih menatap dengan tatapan yang sulit dimengerti. Rasanya apa aku sanggup mengalah, sedangkan aku tahu Lucy tidak akan pernah aku miliki," gumam Regan begitu Delano menghilang di balik pintu ruangannya. Delano menyelesaikan pekerjaannya. Dengan tergesa-gesa, dia memutuskan mencari tahu dari dokter yang kemarin memarahi Luciana. Ia yakin pasti dokter itu mengetahui semuanya. Luciana sudah mengantar Depan dan Davin. Dari kemarin dia tidak sempat mengecek ponselnya karena sibuk menyelesaikan desain pesanan Nyonya Diana. Bagi Lucy tidak ada waktu untuk bersantai. Semua waktunya hanya untuk toko dan si kembar. Hubungan Lucy dan ibunya merenggang sejak ibunya menceritakan jika Jaka ayah sambungnya berniat rujuk dengan ibunya. Seketika itu Lucy tidak pernah lagi menerima panggilan ibunya. Bahkan Lucy juga tidak ingin menghubungi ibunya. Namun tanpa sepengetahuan Mita, Lucy sering menanyakan kabar ibu juga neneknya pada pembantu yang menemani sang nenek jika ibunya pergi ke toko. "Karin, nanti jika ada customer yang mau memesan baju, kamu buatkan janji ketemu saya besok ya. Soalnya saya hari ini ingin menyelesaikan pesanan Ibu Diana," kata Luciana pada salah satu karyawannya. Iya mbak, beritahu yang lain juga ya." Luciana berjalan masuk begitu saja di ruangannya dan menguncinya. Ia benar-benar tak ingin diganggu. Semakin cepat selesai semakin bagus, karena Luciana tidak ingin berurusan dengan Delano lagi. Tanpa sepengetahuan Luciana, Delano sudah ada di rumah sakit, tepatnya di ruangan Dr. Sean pacar Lisa. "Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya Dr. Sean ramah.
Maaf Dokter Sean, aku tahu Anda kenal Lucy sudah lama. Boleh aku tahu trauma seperti apa yang ia derita dan separah apa kondisinya? Maaf sebelumnya Tuan, saya tidak ingin menyalahi kode etik kedokteran. Saya hanya ingin tahu saja karena saya ingin membantu menghilangkan traumanya. Jujur saya menyukai anak-anak Luciana, ujar Depan meyakinkan. Dokter Sean terdiam sesaat, tampaknya ia sedang berpikir keras, tapi kemudian dirinya mengangguk. Jika kau sungguh-sungguh berniat membantu Lucy, aku akan memberitahumu. Luciana memiliki fobia terhadap laki-laki atau yang biasa dikenal dengan istilah androphobia, tapi anehnya hanya terhadap laki-laki dewasa saja. Dari keterangan Lisa, yang membuat Lucy sangat takut pada laki-laki dewasa karena Luciana pernah melihat ayah sambungnya melakukan sesuatu yang amoral. Bahkan setelah itu, Lucy sampai mengalami tekanan batin dan hampir depresi karena ayah sambungnya selalu berada di sekitar Lucy. Lucy sempat berulang kali masuk rumah sakit, sampai akhirnya ibunya berpisah dengan ayah sambung Lucy. Kata Lisa, juga Lucy pernah terapi dan berkonsultasi ke psikolog, tapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Lucy tetap takut berdekatan dengan laki-laki, tutur Dokter Sean. Tapi aku dan asistenku pernah bertemu Lucy 5 tahun yang lalu, dan dia seperti bukan seorang androphobia. Karena dalam kasus Lucy ini sedikit berbeda Tuan Delano. Lucy androphobia jika dalam keadaan atau posisi hanya berduaan saja dengan lelaki, dia akan seperti orang yang cemas, berkeringat dingin dan bahkan bisa sampai membuat Lucy hilang kesadaran, lanjut Dokter Sean. Delano akhirnya mengerti kenapa Luciana bersikap aneh saat di depannya kemarin. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa sembuh dari traumanya? Dengan interaksi, jawab Dokter Sean. Dalam perjalanan pulang, Delano terus berpikir cara yang tepat untuk melakukan pendekatan pada Luciana. Yang Delano rasa saat ini dirinya ingin sekali bisa segera dekat dengan Depan, David, dan Luciana. Dia bahkan lupa untuk mencari bayi kembarnya. Saat ini Delano hampir tiba di toko milik Luciana. Delano semakin yakin dan mantap untuk dekat dengan Lucy, apalagi jika benar Lucy adalah anak dari sahabat papanya. Delano menatap toko Lucy dari mobilnya. Ini sudah hampir jam makan siang, pasti sebentar lagi Lucy akan keluar untuk mencari makan siang. Namun hingga 2 jam menunggu, Delano tak melihat Lucy sama sekali. Hanya karyawan dan pengunjung toko Lucy yang terlihat berlalu lalang keluar masuk toko. Delano melihat Depan dan Davin turun dari taksi bersama seorang wanita parubaya. Delano segera turun untuk mengejar kedua bocah itu. Pano, Pino. Delano sedikit berteriak saat kedua bocah itu hampir membuka pintu toko. Om, seru kedua bocah itu. Wajah mereka tampak berbinar melihat kehadiran Delano.